Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Sabilis Salam rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah SWT yang selalu bersyukur secara totalitas, syukur zahir batin kita. Moga-moga kalau kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang ahli syukur, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ridho bil qadha, seluruh aspek anggota tubuh kita gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT, maka insya Allah hidup kita akan diberikan rahmat oleh Allah SWT, rahmat panjang umur, sehat lahir batin, rahmat mudah urusan, lancar rizki, dan terutama rahmat keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, renungan siang kita kali ini adalah mulia dan sehat bersama Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam terminologi Islam ada istilah rafahiyah. Rafahiyah ini adalah kesejahteraan materi, muslim atau non muslim bisa mencapai ini. Ada lagi sa'adah, yaitu kebahagiaan berbentuk immateri, abstrak. Muslim maupun non muslim juga bisa mencapai ini. Ada lagi karamah, adalah kemuliaan yang hanya muslim yang bertakwa yang akan memperoleh ini. Maka janjinya Allah SWT dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Ada lagi hadirin jamaahkumullah, yaitu hasanah. Hasanah, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ini umumnya diperoleh oleh orang-orang Islam, sehingga seringkali setelah sholat kita berdoa kepada Allah SWT, yang doa ini umum sebagai bentuk akhir dari doa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang mendapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat adalah orang yang muslim, dan orang ini adalah bertakwa, beriman secara zahir batin. Hadirin jamaah rahimakumullah, rafahiyah, sa'adah, karamah maupun hasanah
ini nanti akan bisa diperoleh secara sempurna, secara maksimal jika orang itu sehat. Secara maksimal. Kalau mungkin tidak sehat bisa, tapi secara sempurna, secara maksimal orang itu jika sehat maka akan bisa melaksanakan yang namanya proses rafahiyah, sa'adah, karomah, hasanah secara maksimal. Hadirin jamaah rahimakumullah, mulianya di mana terkait kita bersama dengan Al-Quran, bahwa orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ditolong sama Gusti Allah, pasti enak dan berkah hidupnya, karena sandingannya adalah Al-Quran. Loh, apakah tidak ada tantangan dalam hidup? Ada. Tantangan dalam hidup ada, tapi karena dekatnya dengan Gusti Allah, merek dengan Gusti Allah, cedak dengan Gusti Allah, dekat dengan Gusti Allah, maka masalah itu cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu lagi juga Al-Quran ini jika kita baca, dawuhnya baginda Rasulullah SAW, dibaca satu huruf mendapatkan kebaikan 10 pahala, 10 kebaikan. Allah SWT murah, Allah SWT obran terkait dengan yang namanya pahala ini. Maka ayo kita berlomba, dan ini menjadi motivasi kita bersama supaya hidup kita selalu berdampingan dengan Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan, orang yang ingin dialog sama Allah SWT, ingin chattingan dengan Allah SWT, maka sering-seringlah untuk membaca Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang membaca Al-Quran, dan ini luar biasanya lagi, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan oleh Allah SWT kesehatan. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 23, Gusti Allah dawuh, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilhu fama lahu min had. Intinya dari dawuh Gusti Allah surat Az-Zumar ayat 23 ini, orang yang ahli membaca Al-Quran awet muda, awet muda. Hadirin jamaah rahimakumullah, kulitnya selalu terasumsi dengan energi, ada vibrasi dari pembacaan Al-Quran itu, dan ion-ion Al-Quran akan kemudian membersamai dia. Bahkan fisiknya akan merespon, dan hatinya, kulitnya juga akan bergetar takut karena Gusti Allah. Dan ini statement Allah SWT 15 abad yang lalu, luar biasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, banyak peneliti-peneliti, profesor-profesor baik Islam maupun non-Muslim memberikan penelitian-penelitian yang kesimpulannya bahwa jika Al-Quran dibaca dengan suara keras, tartil, tertib, maka suara itu akan melayang-layang ke udara, masuk ke telinga seseorang, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, baik yang faham maupun yang tidak. Maka itu nanti akan beroperasi ke dalam tubuhnya orang tersebut, yang mana sel-sel yang mati akan menjadi hidup, sel-sel yang sakit akan sehat, sel yang sehat akan aktif. Dan inilah dahsyatnya Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita harus termotivasi
untuk selalu membaca Al-Quran. Ini secara teoritis menyampaikan demikian. Banyak praktek-praktek yang ada di sekitar kita. Bahkan di Australia ada seorang muslim sakit kanker stadium 4, rumah sakit angkat tangan. Rumah sakit angkat tangan. Terus kemudian disarankan oleh keluarganya dibawa pulang. Setelah itu dikumpulkan sebagian keluarganya untuk membaca Al-Quran. Kebetulan waktu itu tidak tahu informasinya bagaimana, jelasnya bagaimana, dibacakan surat Ar-Rahman bergantian dibacakan surat Ar-Rahman. Kersane Gusti Allah luar biasanya, barokahnya membaca Al-Quran ini. Orang itu ternyata berangsur-angsur membaik, sembuh, dan sampai sekarang masih hidup. Luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini penelitian dan sudah dipraktekkan. Ada lagi suatu saat beliau mendengarkan ceramah, dan kebetulan ini adalah istrinya mantan jenderal dari Batu Malang. 2 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Ini adalah pasrah nang Gusti Allah, usia sudah 70 tahun. Mendengar informasi bahwa Al-Quran kalau dibaca menjadikan sehat. Sebab Gusti Allah juga dawuh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Menjadi obat bagi orang-orang yang beriman dari berbagai macam penyakit. Maka pasrah nang Gusti Allah, usia 70. Kalau memang sembuh, alhamdulillah ya Rabb, moga-moga sembuh. Kalaupun tidak, ya tetap pasrah. Setiap hari bisa dibayangkan, mantan istrinya jenderal mungkin berat untuk membaca Al-Quran. Beda dengan panjenengan semuanya. Kalau membaca 1 hari 1 juz, insya Allah kuat. Ini mantan jenderal yang kondisinya ya mohon maaf, cara membaca Al-Qurannya sesuai dengan kemampuannya. Dibaca, minta nang Gusti Allah, setelah dibaca 1 juz, tangannya ditiup, dioleskan ke tubuhnya, kakinya yang kondisinya lumpuh. Dilalah kersane Gusti Allah, orang ini disembuhkan oleh Allah SWT kurang dari 1 tahun. Luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka orang yang ingin mulia, yang ingin sehat, jangan lupa selalu berdampingan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, WA-nya Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali kalah dengan WA yang satunya, yaitu WhatsApp. Kita luar biasa, ada klik, langsung dibuka itu Al-Quran. Yang dibukanya namanya HP, mohon maaf. Tapi ketika Al-Quran dibuka, mohon maaf, kadang 1 jam, belum sampai 1 jam, setengah jam, yang namanya penglihatan kita mripate awak dhewe ini luar biasa, seperti wis ngantuk. Ini tantangan untuk kita bersama. Kalau pengen sehat dan mulia, ayo bersama Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernyataan Al-Quran ini bukan menalpakan dokter, tidak. Obat harus, usaha harus, dokter harus. Tapi yang namanya tawaran dari Al-Quran ini juga sangat luar biasa dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebab yang punya penyakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang bisa menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling akhir, hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita yang belum bisa membaca Al-Quran, sekarang ini sudah banyak tempat-tempat, termasuk masjid kita ini ada TPQ untuk pembelajaran. Jangan sampai kita belum bisa baca Al-Quran dibawa mati. Ayo kita malu nang Gusti Allah, walaupun kita bisa belajar sebisanya. Sebab bagaimanapun juga orang yang ahli baca Quran adalah hatinya, ruangannya juga bersinar. Nawwir buyutakum bijilawatil Quran. Cahayalah rumahmu, cahayalah hatimu, tempat kerjamu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah,
di ayat yang tadi saya singgung di atas. Lau anzalnal hadzal Qur'an, bahwa Al-Quran diturunkan, ini jabal gunung saja bisa meledak. Takut nang Gusti Allah. Ayo kita yang punya akal ini juga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut, dan mestinya kita lebih sering kali untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran harus menjadi bagian hidup kita. Al-Quran dibaca, faham atau tidak faham, menurut Profesor Kobi, artinya faham ataupun tidak paham, ternyata punya efek positif fisik dan psikis atau kejiwaan seseorang. Moga-moga ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berdampingan dengan Al-Quran, yang selalu kemana-mana kita membaca Al-Quran. Di mobil kita siapkan Al-Quran, di HP kita siapkan aplikasi Al-Quran, sehingga sebelum membuka Al-Quran, membuka HP, kita baca Al-Quran terlebih dahulu, sehingga jika kita dalam kondisi demikian, moga-moga kita meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Quran, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bermanfaat, yang selalu berguna, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur-umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah barokah, diberi generasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solehah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat, dan moga-moga jika suatu saat kita meninggal dunia ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqul qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.